anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Ya, supaya pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat suatu saat nanti. Yang pertama, menentukan KPK dari 2 bilangan. Yang kedua adalah mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kita ke yang pertama dulu tentang KPK. KPK dulu sudah dijelaskan ya. Kalau KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan itu. Jadi kalau kamu menggunakan kelipatan ya, itu diambil yang paling kecil jika cara yang digunakan adalah kelipatan. Ingat, untuk menentukan bilangan prima menggunakan pohon faktor, kata kuncinya adalah hafalkan bilangan primanya. Jadi, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jadi, untuk menentukan KPK dengan pohon faktor, kata kuncinya adalah hafalkan bilangan prima. Minimal hafal 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ya, jadi kalau bilangan primanya belum hafal, untuk memudahkan itu, bagilah dulu dengan bilangan prima yang paling awal, yaitu 2. Kata kuncinya, kalau bilangan itu genap, berarti dia bisa bagi 2. Tapi kalau bilangan terakhirnya ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, berarti dia sudah pasti tidak bisa dibagi 2. Ya. Contoh, tentukan KPK dari 4 dan 8. Ya, karena kita akan menggunakan pohon faktor, seperti biasa, kamu tulis angka 4. Buat pohon faktornya. Ingat, pertama dibagi adalah bilangan prima 2 dulu. Disimak ya. Apa yang bisa 4 bagi 2? 2. Nah, 2 ini bilangan prima. Jangan lagi dibagi 2. Jangan lagi dibagi 2 sehingga hasilnya 1. 1 ini, 1 bukan bilangan prima. Ingat, 1 bukan bilangan prima. Jadi ini jangan ditulis. Stop sampai yang terakhir itu adalah bilangan prima. Udah stop sampai di sini. Kenapa? Karena 2 bilangan prima. 8, kamu tulis 8. Tetap ya, dibagi dengan bilangan prima yang pertama, 8 dibagi 2. 8 bagi 2 berapa? 6. 4. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Paham ya sampai sini? Jadi jangan dibagi lagi dengan sampai terakhirnya angka 1, karena 1 itu bukan bilangan prima. Nah, kata kuncinya adalah perkalian seluruh faktor dan pangkat yang terbesar. Jadi meskipun di sininya bukan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Terkecil itu kalau kamu menggunakan cara yang dengan kelipatan. Nah, karena kita ini menggunakan pohon faktor, kebalikannya kata kuncinya ya. Kecil berarti pangkatnya besar. Kalau bilangan itu faktornya sama. Contoh, ini 4. 4 sama dengan 2, ini ya, 2 kali 2. Sampai sini, karena dia 2-nya sama, ada 2, maka 2 ini adalah 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2. Untuk yang 8, 2, ini yang pertama, dikali 2, dikali lagi 2.
2-nya ada berapa? Oh, 2-nya ada 3, Bu. Berarti 2 pangkat 3. Maka KPK-nya adalah, nah, faktor primanya sama-sama angka 2. 8 itu faktor primanya 2. 4 juga 2. Karena ini sama, maka cukup ditulis 1 kali. Ya. Lalu apa yang membedakannya? Lihat pangkat yang terbesarnya. Ini 8, 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 2. Oh, yang ditulis pangkat yang terbesar, Bu. 2 sama 3 mana yang lebih besar? 3. Oh, jadi KPK-nya itu 2 pangkat 3. Karena 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Oh, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Karena 2-nya ada 3 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Oke, paham sampai sini? Apa ingin ada yang ditanyakan? Bagaimana kalau contohnya tentukan KPK dari 12 dan 15? Pertama, kamu tulis 12. Ibu tanya Ujang Rapa, 12 bisa tidak dibagi 2? Bisa, Bu. Berapa? 6, Bu. 6. Ardi, 6 bisa nggak dibagi 2? Bisa, Bu. Berapa hasilnya? 3. 3 bilangan prima atau bukan? 5. Prima. Berarti stop apa lanjut? 15 bisa tidak dibagi 2? Enggak, Kak. Enggak. Jadi bagi berapa? 3. 3. 15 bagi 3? 5. 5. Stop ya, karena 5 adalah bilangan prima. Ingat kata kuncinya. Kata kunci KPK adalah perkalian seluruh faktor dengan pangkat terbesar. Syarifah, 2 kali berapa lagi, Pak? 6. Ini 3. Jadi yang ditulis itu bilangan-bilangan primanya, ya. Sama dengan 2 pangkat 2. 2. Karena Kali 2-nya ada 3. 2. Oke. Yang 15, Pak. Coba. 15 sama dengan 3 3 kali 5. kali 5. Oke. Ini adalah faktor-faktornya. 2-nya pangkat 2. Dikali 3. Dikali 3 sudah ditulis. 5. Jadi, kalau ada bilangan yang sama, ini kan sama nih. Ini 3-nya sama. Tulis salah satu. Ya, jangan ditulis dua-duanya. Kecuali jika ada pangkatnya, tulis pangkat yang paling besar. Tapi kalau dua-duanya bilangan yang sama, cukup tulis salah satu. Oke, paham ya? 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4. 4 kali 3? 12. Dikali berapa? 5. Iya, 12 kali 5 berapa, Bian? 5 kali 2? 10. 10. Di sini tulis 0. Di sini 1. 5 kali 1? 5, Bu. Tambah 1? 6. 6. Jadi hasilnya 60. Oke, paham? Atau ada yang ingin tanyakan lagi?
Contoh soal yang ketiga, tentukan KPK dari 28 dan 42. Nirvana 28 bisa dibagi 2 atau tidak, Fana? Ya, Bu. 28 bisa bagi 2 tidak? Bisa, Bu. Berapa? 14. 14. 14 bisa dibagi 2 tidak? Bisa. Berapa? 7. 7 bilangan prima bukan? Ya. Iya, jadi stop sampai sini ya. Dewi Natalia Maharani. Ya, Bu. 42 bisa bagi 2 tidak? Bisa, Bu. Berapa? 21. 21. 21 bisa dibagi 2 tidak? Tidak, Bu. Tidak. Bagi berapa kalau begitu? 3. 3. Hasilnya? Agnia 28 sama dengan 28 sama dengan 2 2 dikali 2 kali 2 kali 7. kali 7. Kan 2-nya ada 2. Jadi sama dengan 2 Faktor 2. angkat 2 kali 7. 7. Pinter. Ijam 42 sama dengan 2 kali 3 2 kali 3 kali 7. kali 7. KPK. Lanjutin jam. KPK sama dengan, kita lihat dulu angka 2-nya. Ya, kita lihat angka 2-nya. 2-nya ada yang sama. Ya, ini 2 saja. Yang ini 2 pangkat 2. Kalau sama, pilih pangkat yang terbesar. Pangkat yang terbesar yang mana? 2 apa 2 pangkat 2? 2 pangkat 2. Iya, berarti Pangkat kamu tulis 2 pangkat 2. Gitu ya. Jadi kalau ada yang sama, lihat pangkatnya. Oh, ini pangkatnya lebih besar, maka tulis 2 pangkat 2. Habis 2 pangkat 2 dikali? Kali 3. Kali 3. Kali berapa lagi? Kali 7. Kali 7. 7-nya cukup tulis sekali. Betul, karena sama. Dua-duanya tidak ada yang memiliki pangkat yang besar. Jadi kalau sama, tidak memiliki pangkat, cukup tulis sekali. Kalau sama, ada yang berpangkat, pilih pangkat yang terbesar. 2 pangkat 2 berapa jam? 4. 4 kali 3. 12, Bu. 12. 12 dikali 7 sama dengan 12 dikali 7 sama dengan 7 kali 2. 14. Nah, sini 4, atas 1. 7 kali 1 tambah 1. 7. 8. 8. 84. KPK-nya 84. Oke, paham? Tokoh dan penokohan pada teks fiksi. Ya. Teks fiksi itu adalah cerita berdasarkan hayalan. Ya. Jadi ceritanya itu adalah hayalan seorang penulis dan ada penokohannya. Ada tokoh yang bersifat
jahat, ada yang baik. Kalau yang jahat biasanya dia namanya antagonis. Jadi kalau tokohnya jahat itu namanya antagonis. Kalau tokoh yang bersifat protagonis adalah tokoh yang baik. Anak, coba perhatikan cerita berikut.